Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Masalahnya, kita sering menyangka bahwa rasa takut itu harus dihilangkan total sebelum mulai melakukan sesuatu. Padahal kenyataannya, rasa takut adalah bagian dari diri manusia. Tidak ada orang yang benar-benar berani tanpa pernah merasa cemas. Perbedaannya hanya satu. Ada yang tetap berjalan walau takut, dan ada yang berhenti karena terlalu mendengarkan ketakutannya. Ketika kita masih kecil, kita belajar berjalan dengan terjatuh berkali-kali. Tapi saat kita dewasa, jatuh jadi terasa memalukan. Kita mulai berpikir, apa kata orang nanti? Atau bagaimana kalau aku terlihat bodoh? Dari pikiran itu, ketakutan berubah menjadi penghalang. Bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita terlalu banyak membayangkan skenario buruk. Sayangnya, masyarakat sekarang sering memberi pujian hanya pada hasil akhir. Orang yang berhasil diangkat tinggi, sementara mereka yang gagal jarang dibicarakan. Ini membuat kegagalan terlihat seperti jalan buntu, bukan bagian dari perjalanan. Akhirnya, banyak yang memilih aman, tidak mencoba sama sekali, demi menghindari risiko gagal. Padahal, rasa takut yang kita rasakan sebenarnya membawa pesan penting. Ia mengingatkan kita bahwa kita peduli terhadap apa yang kita lakukan. Kita ingin berhasil. Kita ingin hidup berarti. Tapi kita masih belum tahu cara berdamai dengan ketakutan itu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa generasi ini takut gagal? Tapi lebih kepada, bagaimana kita bisa berjalan berdampingan dengan rasa takut itu. Karena kenyataannya, tidak mencoba sama sekali seringkali lebih menyakitkan daripada gagal. Gagal memberikan pelajaran, tidak mencoba hanya meninggalkan penyesalan. Generasi sekarang hidup di dalam dua dunia sekaligus, dunia nyata dan dunia digital. Jika dulu kehidupan pribadi hanya diketahui oleh orang-orang sekitar, kini apapun bisa dilihat oleh ribuan, bahkan jutaan pasang mata. Kita membuka ponsel dan langsung disambut oleh pencapaian orang lain. Ada yang baru lulus cum laude, baru buka bisnis, beli mobil, atau traveling ke luar negeri. Semua terlihat sempurna. Masalahnya, dunia digital jarang menunjukkan proses. Kita hampir tidak pernah melihat seseorang yang gagal, sedih, bingung, atau merasa tidak cukup. Yang ditampilkan hanya hasil terbaik. Akhirnya otak kita merekam pesan palsu. Semua orang berhasil, kecuali aku. Dari sinilah muncul tekanan halus namun kuat. Tak ingin ketinggalan. Takut terlihat tidak hebat, takut dicap tidak berkembang. Padahal, tidak ada yang benar-benar tertinggal. Setiap orang punya waktunya masing-masing, tapi media sosial menghapus rasa sabar dalam diri kita. Kita ingin cepat, kita ingin instan. Lalu ketika tidak langsung berhasil, kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Di dunia digital, kegagalan terasa lebih menakutkan karena bisa terlihat oleh banyak orang. Dulu, kalau gagal, yang tahu mungkin hanya keluarga atau teman dekat. Sekarang ada ketakutan baru. Bagaimana kalau ada yang screenshot? Bagaimana kalau dijadikan bahan omongan? Inilah yang membuat banyak anak muda menahan langkah. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena takut memperlihatkan proses. Mereka ingin menunjukkan hasil bagus saja, tanpa pernah terlihat jatuh. Padahal, dunia digital hanyalah potongan kecil dari realita. Yang tidak terlihat adalah malam-malam penuh keraguan, kerja keras yang tak diperlihatkan, dan doa yang tak terdengar. Semua itu tidak pernah muncul di feed atau timeline. Tekanan ini membuat generasi sekarang semakin berhati-hati, bahkan berlebihan. Setiap langkah dihitung, setiap risiko dipertimbangkan terlalu lama, hingga akhirnya tidak melangkah sama sekali. Kita lupa bahwa perjalanan hidup bukan konten yang harus selalu indah, tetapi pengalaman yang harus dijalani apapun bentuknya. Pada akhirnya, dunia digital seharusnya menjadi alat untuk terhubung, bukan untuk membuat diri merasa kurang. Tapi selama kita terus membandingkan proses kita dengan hasil akhir orang lain, ketakutan akan gagal akan selalu menang. Sejak kecil, banyak dari kita sudah diajarkan untuk berhasil. Nilai harus bagus, perilaku harus rapi, hidup harus sesuai rencana. Lama-kelamaan, pola pikir itu menempel kuat. Kalau tidak sempurna, berarti gagal. Dan tanpa sadar, kita tumbuh menjadi generasi yang takut terlihat kurang. Kita ingin semuanya berjalan mulus. Ingin semua rencana berhasil, ingin semua keputusan tepat.
Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Ada waktu di mana kita salah langkah, salah pilih, atau bahkan kehilangan arah. Tapi karena standar sempurna itu sudah tertanam di kepala, setiap kali kita tidak mencapai hasil yang diinginkan, kita langsung merasa tidak cukup baik. Sempurna itu tampak indah, tapi sebenarnya melelahkan. Karena untuk terlihat sempurna, kita harus menekan diri sendiri setiap waktu. Kita jadi takut mencoba hal baru, takut terlihat bodoh, takut gagal, dan semakin kita berusaha menjaga citra sempurna, semakin jauh kita dari kenyataan hidup yang sebenarnya. Padahal, kesempurnaan itu tidak nyata. Tidak ada manusia yang benar-benar selalu bisa segalanya. Bahkan orang yang terlihat sukses pun punya masa-masa jatuh yang tidak terlihat oleh publik. Tapi kita jarang mau mengakuinya, karena di kepala kita sudah tertanam ide. Kalau aku belum bisa semuanya, berarti aku gagal. Akhirnya, banyak orang memilih diam. Tidak memulai, tidak mencoba. Bukan karena malas, tapi karena ingin hasilnya sempurna dari awal. Namun sayangnya, kesempurnaan tidak pernah datang sebelum proses. Tidak ada orang yang ahli tanpa pernah belajar. Tidak ada yang berhasil tanpa pernah salah. Kita sering lupa bahwa yang membuat seseorang berkembang bukan hasil sempurnanya, tapi keberaniannya untuk memperbaiki diri. Orang yang berani gagal justru sedang melangkah menuju kesempurnaan yang sesungguhnya. Bukan versi tanpa salah, tapi versi yang terus belajar dari kesalahan. Jadi, mungkin sekarang saatnya kita ubah pandangan. Daripada terus mengejar sempurna, lebih baik kita belajar untuk cukup baik hari ini dan sedikit lebih baik besok. Karena disitulah makna hidup yang sebenarnya. Bukan dalam hasil yang tak bercela, tapi dalam proses yang jujur dan penuh usaha. Seringkali, rasa takut kita bukan muncul karena kegagalan itu sendiri, tetapi karena bayangan tentang bagaimana orang lain akan melihat kita. Kita takut dikatakan tidak mampu, takut dijadikan bahan omongan, atau takut dianggap ambisius tapi tidak sukses. Singkatnya, kita takut dinilai. Kenyataannya, banyak anak muda ingin mencoba sesuatu, membuka usaha, belajar hal baru, pindah jalur karier, tapi tertahan karena satu kalimat. Kalau aku gagal, nanti orang-orang bilang apa? Lingkungan, baik keluarga, teman, maupun media sosial, sering memiliki ekspektasi yang tinggi. Ada yang bilang, kalau mau mulai harus berhasil ya, atau jangan coba-coba kalau belum yakin berhasil. Kalimat-kalimat seperti itu secara tidak langsung menanam pandangan bahwa gagal adalah aib, bukan bagian dari proses. Padahal, tidak semua komentar datang dari niat buruk, tetapi telinga kita sering menangkapnya sebagai tekanan. Kita merasa diawasi, seakan hidup adalah ujian publik yang tak boleh salah. Akhirnya, kita memilih diam di zona aman, hanya agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Namun, jika kita berpikir lebih dalam, komentar orang lain tidak pernah berhenti. Bahkan saat kita tidak melakukan apa-apa, tetap ada yang bisa dikomentari. Maka, sepintar apapun kita berusaha menyenangkan semua orang, tetap ada celah untuk dikritik. Yang sering kita lupa adalah, hidup ini bukan tentang membuktikan diri ke semua orang. Justru terlalu memikirkan pandangan orang lain bisa membuat kita kehilangan arah sendiri. Kita mulai menjalani hidup bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan apa yang diharapkan orang lain. Sampai akhirnya muncul pertanyaan penting. Apakah ketakutan dihakimi sepadan dengan berhentinya mimpi? Karena kalau dipikir, mereka yang berani mencoba dan gagal justru lebih kuat daripada mereka yang tak pernah mencoba karena takut omongan. Mereka mungkin jatuh, tapi mereka juga belajar. Sementara yang hanya mengamati, seringkali tidak melangkah kemana-mana. Mungkin sudah saatnya kita menerima kenyataan bahwa penilaian orang tidak bisa dikendalikan. Tapi pilihan kita bisa. Dan tidak apa-apa jika kita gagal. Yang penting, kita tahu bahwa kita gagal dalam perjalanan menuju sesuatu. Bukan hanya diam dalam rasa takut. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak memberi ruang untuk salah. Sejak kecil mungkin kita pernah dimarahi saat menjatuhkan gelas, ditegur karena nilai tidak sempurna, atau dibandingkan saat gagal. Akhirnya otak kita merekam satu pesan kuat. Salah itu tidak boleh. Kita tidak diajarkan bagaimana menghadapi kegagalan, tapi kita diajarkan bagaimana menghindarinya. Maka saat dewasa, banyak orang menjadi terlalu hati-hati. Bukan karena tidak punya mimpi, tetapi karena takut mengulang rasa malu, rasa bersalah, atau teguran yang pernah dirasakan dulu. Padahal, kesalahan adalah bagian alami dari belajar. Tidak ada yang bisa langsung mahir tanpa pernah jatuh.
Namun karena kesalahan dianggap sesuatu yang memalukan, banyak orang memilih tidak mencoba. Lebih baik aman daripada salah dan disalahkan. Lingkungan yang keras terhadap kesalahan membuat kita lebih takut pada dampaknya daripada kegagalan itu sendiri. Kita takut dimarahi, takut dibilang bodoh, takut dianggap tidak serius. Perlahan, kita tumbuh menjadi pribadi yang berpikir, kalau tidak yakin berhasil, lebih baik tidak mulai. Akibatnya, generasi ini bukan hanya takut gagal, tapi juga takut belajar. Karena dalam proses belajar pasti ada salah. Dan tanpa ruang untuk salah, tidak ada perkembangan. Padahal orang yang berani salah bukan berarti ceroboh. Mereka justru orang yang punya tekad untuk memperbaiki diri. Dengan setiap kesalahan, mereka belajar cara baru untuk bangkit. Tanpa itu, kita hanya akan diam di tempat yang sama selamanya. Bayangkan jika seorang anak kecil berhenti berjalan hanya karena jatuh satu kali. Ia tidak akan pernah berlari. Begitu juga kita. Jika takut mencoba karena takut salah, kita tidak akan pernah tahu sampai di mana kemampuan kita sebenarnya. Mungkin inilah saatnya kita mengubah cara pandang. Kesalahan bukan akhir, tapi awal dari pemahaman kritik bukan hukuman, tapi kesempatan memperbaiki diri. Gagal bukan berarti tidak pantas, tapi sedang belajar pantas. Karena hidup tidak membutuhkan kita untuk selalu benar. Hidup hanya meminta kita untuk terus berjalan. Ketakutan generasi sekarang terhadap kegagalan tidak selalu berasal dari rasa malu atau penilaian orang. Ada beban yang lebih nyata dan terasa berat. Masa depan yang semakin tidak pasti. Jika generasi sebelumnya punya jalur hidup yang lebih jelas, sekolah, bekerja, lalu stabil, generasi saat ini hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Harga kebutuhan meningkat, lapangan kerja terbatas, kompetisi semakin ketat, dan teknologi terus berubah. Akibatnya, mencoba hal baru terasa seperti perjudian, bukan sekadar keberanian. Banyak anak muda berpikir, kalau aku gagal, siapa yang akan menanggung? Aku tak punya waktu untuk coba-coba. Di tengah tekanan ekonomi ini, gagal bukan hanya soal malu, tapi soal kehilangan waktu dan uang. Gagal bisa berarti mundur jauh, bukan sekadar jatuh sebentar. Gagal bisa menimbulkan rasa takut menjadi beban bagi keluarga. Itulah mengapa banyak orang lebih memilih bertahan di zona aman daripada mengambil risiko. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena harus realistis. Mereka tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi juga tentang tanggung jawab yang dipikul. Namun, disinilah letak dilema terbesar. Keamanan sering bertabrakan dengan impian. Di satu sisi, kita ingin hidup stabil. Di sisi lain, hati kita ingin mencoba, berkreasi, dan berkembang. Tapi ketika peluang gagal terasa mengancam hidup, mimpi pun menjadi hal yang menakutkan. Kita perlu mengakui, generasi ini bukan generasi yang lemah, tapi generasi yang hidup di masa sulit. Mereka tidak takut gagal karena malas, tetapi karena sadar bahwa setiap kesalahan memiliki harga yang harus dibayar. Namun, meski masa depan tampak berat, ada satu hal yang tak boleh hilang, kesempatan untuk mencoba, walau dengan langkah kecil. Karena jika kita terlalu fokus pada ketakutan, kita akan kehilangan kemungkinan bahwa langkah kecil yang diambil hari ini mungkin menjadi pintu besar di masa depan. Mencoba bukan berarti nekat, mencoba berarti memberi diri sendiri peluang untuk berubah. Ada kalanya rasa takut, gagal tidak datang dari rasa kurang percaya diri, tapi dari rasa lelah yang telah lama dipendam. Banyak anak muda saat ini bukan tidak mau mencoba, tapi sudah kehabisan tenaga untuk memulai. Pikiran terus berputar. Kalau aku gagal, aku harus mulai lagi dari awal. Aku tidak tahu apakah aku masih sanggup. Kelelahan mental atau burnout emosional membuat langkah yang seharusnya ringan menjadi sangat berat. Bahkan sebelum melangkah, kita sudah merasa kalah. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena pikiran sudah penuh dengan kekhawatiran yang tidak pernah berhenti. Overthinking menjadi musuh yang tidak terlihat. Kita membayangkan semua kemungkinan buruk sebelum mencoba. Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau aku mengecewakan orang lain? Bagaimana kalau semua usahaku sia-sia? Makin dipikirkan makin besar rasa takut itu. Hingga akhirnya mencoba terasa lebih melelahkan daripada diam. Kita memilih tidak melakukan apa-apa. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahan menghadapi beratnya pikiran sendiri. Padahal, tidak semua hal harus berhasil di percobaan pertama. Tidak semua usaha harus menghasilkan sesuatu yang besar. Kadang, memulai saja sudah sebuah pencapaian. Generasi ini sering dianggap cepat menyerah, padahal kenyataannya berbeda. Mereka tidak menyerah. Mereka hanya terlalu lama bertarung dalam diam.
bertarung melawan tekanan, ekspektasi, dan rasa cemas yang tak terlihat oleh siapapun. Pelajaran terpenting di sini adalah berhenti sejenak bukan berarti kalah. Istirahat bukan tanda menyerah, melainkan cara untuk menjaga diri agar tidak sepenuhnya hancur. Kita tidak bisa terus memaksa diri untuk berlari ketika hati dan pikiran bahkan belum siap melangkah. Mungkin yang kita butuhkan bukan motivasi besar, tapi ruang untuk bernapas. Tempat di mana kita boleh berkata, "Aku lelah, tapi aku tetap ingin mencoba." Perlahan, salah satu alasan generasi sekarang takut gagal adalah karena jarang melihat proses di balik kesuksesan. Di media sosial, kita melihat orang-orang yang sukses, bahagia, dan terlihat sempurna. Tapi kita hampir tidak pernah melihat malam-malam mereka lelah, hari-hari mereka ragu, atau momen mereka hampir menyerah. Akibatnya, otak kita menangkap satu pesan palsu. Kalau aku gagal, berarti aku tidak sehebat mereka. Padahal kenyataannya, semua orang punya perjuangan yang panjang. Tidak ada yang langsung sukses tanpa jatuh bangun. Orang-orang yang kita kagumi pun pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Tapi cerita itu jarang dibagikan, sehingga kita merasa sendirian menghadapi rasa takut dan kegagalan. Kurangnya teladan proses membuat kita membayangkan kegagalan sebagai akhir dari segalanya, bukan bagian dari perjalanan. Kita lupa bahwa kesalahan dan rintangan adalah guru terbaik yang tidak bisa digantikan oleh teori atau motivasi semata. Ini juga membuat kita membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Kita melihat hasil orang lain, tapi tidak melihat usaha mereka. Akhirnya, kita merasa setiap langkah yang kita ambil harus sempurna dari awal, atau semuanya akan sia-sia. Kalau kita punya kesempatan untuk melihat perjuangan nyata, misalnya mentor, teman, atau tokoh yang jujur menceritakan jatuh bangunnya, kita akan lebih berani mencoba. Kita akan menyadari bahwa gagal bukan aib, tapi bagian alami dari hidup. Pelajaran di sini sederhana. Kegagalan tidak menandakan akhir, tapi awal dari proses belajar yang sebenarnya. Melihat orang lain gagal dan bangkit akan mengubah perspektif kita. Gagal bukan hal menakutkan, tapi hal wajar yang harus dialami semua orang yang ingin maju. Jadi, ketakutan yang besar sering muncul bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak diberi contoh nyata bahwa kegagalan itu normal dan bisa diatasi. Banyak orang menganggap gagal itu buruk, bahkan akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan sejatinya hanyalah umpan balik. Cara hidup memberitahu kita bahwa ada yang perlu diperbaiki, ada yang bisa dipelajari. Sayangnya, kita sering memandangnya sebagai tanda ketidakmampuan atau tanda bahwa kita tidak pantas berhasil. Ketika seseorang gagal, pikiran kita langsung melompat ke skenario terburuk. Aku tidak akan berhasil lagi, atau aku pasti gagal terus. Padahal kenyataannya, kegagalan hanyalah sebuah langkah kecil menuju keberhasilan. Orang-orang sukses pun pernah gagal berkali-kali, bahkan di momen yang sama dengan kesempatan besar mereka. Kesalahpahaman ini diperparah oleh budaya yang menekankan hasil. Nilai tinggi, pekerjaan bergengsi, pencapaian cepat, semuanya memberi sinyal bahwa hanya hasil sempurna yang dihargai. Sementara proses, usaha, dan kegigihan jarang diapresiasi. Akibatnya, generasi sekarang menjadi terlalu takut salah, terlalu takut gagal, karena mengira kegagalan itu akhir dari perjalanan, padahal sebenarnya justru awal dari belajar. Ketakutan ini membuat banyak orang menunda mimpi, tidak mencoba hal baru, atau berhenti sebelum memulai. Padahal, setiap kegagalan memberikan informasi penting. Apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana kita bisa lebih baik di kesempatan berikutnya. Salah satu kuncinya adalah mengubah cara pandang. Gagal bukan aib, tapi guru. Gagal bukan tanda berhenti, tapi tanda kita harus mencoba cara lain. Gagal bukan akhir hidup, tapi awal pengalaman berharga. Orang yang berani menghadapi kegagalan bukan berarti tidak takut. Mereka tetap takut, tapi mereka melangkah meski ada rasa takut itu. Sebaliknya, mereka yang menghindari kegagalan sering kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menemukan potensi diri yang sebenarnya. Dengan memahami arti kegagalan, kita bisa mulai melepaskan rasa takut yang berlebihan. Kita bisa melihat kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup, bukan musuh yang harus dihindari. Nah, dari situ, keberanian untuk mencoba mulai muncul, perlahan tapi pasti. Setelah membahas berbagai alasan mengapa generasi sekarang lebih takut gagal daripada takut mencoba, bab 10 ini hadir untuk memberikan harapan.
Karena kenyataannya, semua ketakutan itu bisa diubah menjadi kekuatan jika kita tahu caranya. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut sama sekali. Semua orang merasa takut ketika menghadapi hal baru. Perbedaannya hanya satu. Mereka yang berani tetap melangkah meski takut. Mereka tahu bahwa rasa takut hanyalah sinyal, sebuah alarm yang memberitahu kita bahwa kita akan keluar dari zona nyaman. Dan dari zona nyaman inilah pertumbuhan sebenarnya dimulai. Berani mencoba berarti menerima kemungkinan gagal, tapi juga menerima bahwa kegagalan bukan akhir. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Setiap langkah yang diambil, walau kecil, adalah kemenangan tersendiri. Dengan mindset ini, kegagalan berubah dari musuh menjadi guru, dari sesuatu yang menakutkan menjadi peluang untuk berkembang. Generasi sekarang juga punya kelebihan, akses informasi yang luas, koneksi tanpa batas, dan banyak inspirasi nyata dari orang-orang yang berani gagal. Semua ini bisa dijadikan panduan untuk mulai bergerak, tanpa harus menunggu kondisi sempurna atau bebas risiko. Beberapa langkah sederhana untuk mulai berani. Mulai dari hal kecil. Tidak perlu langsung besar. Cukup langkah pertama yang nyata. Terima rasa takut. Sadari bahwa takut itu wajar, tapi jangan biarkan menghentikan langkah. Ubah perspektif kegagalan. Anggap kegagalan sebagai guru, bukan musuh. Cari inspirasi dari proses, bukan hasil. Pelajari bagaimana orang lain bangkit dari kesalahan mereka. Rayakan setiap usaha. Tidak hanya hasil, tapi juga keberanian untuk mencoba. Dengan cara ini, kita bisa menata hidup yang lebih sehat secara mental. Kita tidak lagi takut gagal hanya karena orang lain menilai atau karena standar tidak nyata. Kita mulai memahami bahwa keberanian untuk mencoba adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan soal sempurna atau instan. Hidup adalah tentang langkah demi langkah, jatuh dan bangkit, belajar dan mencoba lagi. Generasi sekarang memiliki kesempatan untuk mengubah rasa takut menjadi energi untuk bergerak maju, dan menemukan potensi yang sebelumnya tersembunyi karena takut gagal. Takut gagal wajar, tapi lebih wajar lagi untuk tetap mencoba, karena disitulah kehidupan sejati dimulai.